Pada tahun 380 Masehi, Imperium Romawi menetapkan Kristen sebagai agama resmi negara. Sejak saat itu, orang-orang Barat identik dengan Kristiani, bahkan dalam doktrin kolonialismenya menggunakan moto Gold, Glory dan Gospel. Kekayaan, kejayaan dan kristenisasi. Alhasil, kebenaran universal seolah berada di tangan Barat. Iran has defined itself in part by its opposition to my country. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Genosida, termasuk pemaksaan dan kepatuhan warga Muslim terhadap agama Kristen dilakukan atas perintah Kardinal Francisco. Jika menolak, warga Muslim akan dihabisi atau dipenjara. Perang destruktif di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Sekonyong-konyong Inggris menyerahkan tanah Palestina untuk dijadikan negara Yahudi. Perilaku yang seolah dunia adalah miliknya, dan pada awal abad 21, Barat yang diwakili Amerika Serikat dan NATO representasi Romawi melakukan invasi terhadap Irak. Pusat kejayaan Islam masa lalu menyatakan Iran mewakili bangsa Islam Persia diklasifikasi sebagai negara teroris, dan Jazirah Arab Afrika mewakili Islam dihancurkan sistem politik, ekonomi, dan militernya. Untuk menelusuri konflik berabad-abad antara Barat dan Islam, tak dapat dilepaskan ketakutan Katolik Roma atas lahir dan berkembangnya peradaban Islam dari Timur Tengah. Sejak saat itu, tepatnya antara abad 15 hingga 17, perang salib dikobarkan oleh Gereja Katolik Roma, dengan tujuan untuk menahan laju invasi tentara Muslim. Perang salib sendiri adalah perang agama di Timur Tengah dan Eropa yang tengah menjadi daerah perluasan kaum Muslim. Sejarah mencatat, Kristiani merupakan agama resmi Kekaisaran Romawi, sebab itu ia mirip dua gambar dalam mata uang. Kekuasaan kaisar dan paus atau kardinal seringkali tumpang tindih, bahkan kelak kekuasaan gereja menjadi absolut dengan apa yang dinamakan inkuisisi gereja. Terlebih bangsa Roma memegang kuasa besar atas dunia. Kemudian tahun 395 Masehi, Romawi terpecah menjadi dua kekaisaran. Barat, meliputi Italia, Galia, Spanyol, Britania, dan Afrika Utara. Sedangkan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel meliputi sekitar Laut Mediterania termasuk Afrika Utara, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Tak ayal kedua lokasi juga adalah daerah tempat perluasan wilayah Islam. Barat di Spanyol, dan Timur di Baghdad. Jumpa kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malangbong Garut, dalam tema adu kuat Islam dan Barat. Assalamualaikum. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, pada Selasa lalu. Indonesia menyatakan kecamannya terhadap pernyataan Presiden Macron. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 27 Oktober telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, telah disampaikan posisi pemerintah Indonesia yang pada intinya mengecam pernyataan Presiden Macron yang menghina agama Islam. Pernyataan Presiden Prancis yang dianggap menebarkan kebencian juga mendapat reaksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka untuk itu tidak selayaknya sebagai kepala negara, sebagai negarawan, Presiden Prancis Macron menyatakan pernyataan yang justru cenderung provokatif dan tendensius. Yang kedua adalah bahwa tidak dapat dibenarkan cara-cara kekerasan, sebagaimana seluruh agama-agama juga melarang cara-cara kekerasan. Maka kita juga mengecam keras pemanggalan yang terjadi kepada seorang guru yang seharusnya kita sebagai umat beragama tetap harus mematuhi taat kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Kecaman atas pernyataan Presiden Prancis juga datang dari Presiden Pakistan Imran Khan yang menyatakan
Presiden Macron telah menyerang dan melukai sentimen jutaan Muslim di Eropa dan seluruh dunia. Pemerintah Prancis menetapkan siaga keamanan tinggi demi mengantisipasi teror untuk melindungi tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah di Prancis. Otoritas Prancis pun menurunkan 7.000 tentara ke jalan-jalan Prancis. Lebih lanjut soal protes keras sejumlah negara termasuk Indonesia terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait pandangannya soal Islam, legalisasi karikatur Nabi Muhammad sampai aksi teror yang terjadi di Prancis. Kami akan bahas bersama pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana. Pak Hik, selamat malam. Malam. Pak Hik, jadi kalau dari analisis Anda, apa sih yang sesungguhnya terjadi di Prancis saat ini, Pak Hik? Ya, yang sesungguhnya terjadi adalah pemerintah Prancis ingin menegakkan kebebasan berpendapat. Yang tentu ini tidak bisa diterima oleh banyak negara yang berpenduduk Muslim karena kebebasan berpendapat itu harus ada batasnya. Jadi cara-cara yang seperti terjadi ini tidak boleh dilakukan dan tidak seharusnya Presiden Prancis Emmanuel Macron itu justru mendukung kebebasan yang tidak ada batasnya itu. Seperti itu. Oke, tapi begini, Presiden Macron ini kan menuding masyarakat Muslim Prancis sedang mengalami separatisme Islam. Ini terkait dengan insiden sebelumnya di mana ada pembunuhan bahkan dengan cara sadis terhadap seorang guru. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan Macron ini? Sebenarnya Presiden Macron mungkin hendak menyampaikan masalah ini ke masyarakat Prancis. Tetapi kita tahu bahwa di era globalisasi seperti sekarang, apa yang disampaikan di dalam negeri bukannya tidak mungkin kemudian akan didengar oleh banyak negara. Dan inilah yang kemudian menjadi masalah, apalagi Presiden Macron tidak mau menarik pendapatnya tersebut. Nah, ini yang kemudian banyak yang mengecam, tidak hanya di level pemerintah, tetapi di level masyarakat. Nah, masalahnya sekarang ini yang kita hadapi adalah kalau level pemerintah dengan pemerintah mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Harus ada soft landingnya. Tetapi kalau misalnya masyarakat yang kita sekarang bisa lihat di Nice itu, mereka bisa bertindak secara liar. Dan ini yang kita khawatirkan. Saya mengusulkan bahwa Bapak Presiden perlu menelpon Presiden Macron. Saya tahu Bapak Presiden mempunyai hubungan yang baik dengan Presiden Macron. Memberikan advice yang baik, yang benar, berkaitan dengan bagaimana perasaan masyarakat Muslim. Kalau perlu Bapak Presiden mengirim tokoh yang dekat dengan Prancis, tokoh Indonesia, melakukan yang disebut sebagai backdoor diplomacy. Karena kalau misalnya tidak diselesaikan dengan baik, dengan pencabutan pernyataan, maka ini akan liar sekali. Ini yang saya khawatirkan sekali. Tapi begini, Presiden Macron dan juga Presiden-Presiden Prancis sebelumnya ini kan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip sekularisme. Institusi keagamaan tidak memiliki pengaruh atas kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini diklaim Macron untuk menjamin kesetaraan semua kelompok agama dan keyakinan di mata hukum. Kalau menurut Anda, Pak Hik, apakah sikap ini sebenarnya bisa diterima dunia internasional atau jangan-jangan justru kita yang salah memahami Prancis? Bukan, menurut saya justru Prancis yang salah memahami dunia Islam. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang harus diselesaikan. Bagaimana seorang katakanlah nabi yang dijunjung oleh masyarakat Muslim kemudian ditanda kutip lecehkan dengan membuat karikatur. Mereka boleh mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Bagaimana masyarakat Islam bereaksi? Bagaimana negara-negara, pemerintah negara Islam bereaksi? Ini yang harusnya dipahami oleh Presiden Macron, masyarakat di Prancis. Jadi bukan sebaliknya. Ratusan juta korban telah berjatuhan baik dari kalangan Islam maupun Barat sejak berkobarnya Perang Salib. Setidaknya 1,7 juta orang mati sia-sia akibat langsung Perang Salib. Sejarah kemudian berulang melalui kampanye Islamofobik Barat yang dimulai sejak rekayasa serangan 11 September yang memungkinkan Barat melakukan invasi terhadap negara Islam berdaulat, yakni Irak sebagai jantung pusat peradaban Islam abad pertengahan. Padahal dalam kesempatan bersamaan,
Perang salib juga telah tumbuh sebagai media transformasi nilai-nilai Islami yang menyemai ilmu pengetahuan teknologi dari para cendekiawan Muslim kepada bangsa Barat, melalui apa yang dikenal dengan masa kegelapan bangsa Eropa dari penjajahan intelektual oleh inkuisisi gereja. Jamaah digital rahimakumullah, rasanya kehadiran kembali Presiden Donald Trump di Gedung Putih dapat membawa perspektif berbeda tentang perdamaian. Sebab ia bukanlah politisi murni, tetapi seorang konglomerat yang cinta akan perdamaian. Tengoklah kebijakannya mengenai perang Rusia-Ukraina, ia seperti hendak membela Rusia pada sisi lain. Tetapi sejatinya ia sedang membela Ukraina sekaligus Eropa dari kehancuran dan kemungkinan meletusnya Perang Dunia Ketiga yang tidak disadari bangsa Eropa. Tampaknya, dalam darah pemimpin Eropa masih mengalir DNA Romawi termasuk Inggris Raya. Perang sepertinya masih menjadi solusi untuk mempertahankan ekonomi domestik Eropa dari kehancuran. Sebab penjualan senjata merupakan penggerak pertumbuhan dan stabilitas ekonominya, terlebih Presiden Trump sedang gencar melancarkan proteksionisme ekonomi domestik Amerika melalui America Great Again. Amerika Serikat memerintahkan NATO di Eropa untuk menghitung jumlah pasukan dan persenjataan yang tersedia yang dapat dikerahkan sebagai bala bantuan ke Kiev jika Washington dan Moskow mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Ukraina. Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengejutkan sekutu-sekutu Washington di Eropa dengan melakukan panggilan telepon yang panjang kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas kemungkinan langkah-langkah menuju penyelesaian kritis. Sejak saat itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan telah mengedarkan jajak pendapat untuk mengukur kesediaan negara-negara tersebut berkomitmen pada pengaturan keamanan jangka panjang untuk Ukraina. Kuesioner Amerika Serikat yang pertama kali dilaporkan oleh Financial Times mengajukan 6 pertanyaan kunci termasuk 1 pertanyaan khusus untuk negara-negara anggota Uni Eropa. Presiden Finlandia Alexander Stubb mengkonfirmasi jajak pendapat tersebut ketika ditanya tentang dokumen tersebut di sela-sela konferensi keamanan Munich. Di pihak lain, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pada bulan Januari bahwa Kiev membutuhkan setidaknya 200.000 tentara Eropa sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan setiap perjanjian potensial dengan Rusia. Usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditolak mentah-mentah oleh 13 negara. Sejumlah negara Eropa bahkan menentang keras gagasan Trump merelokasi warga Gaza. Dilansir dari Tribun News pada Jumat 7 Februari, mereka menganggap Trump melanggar hukum internasional. Sejumlah negara yang menolak usulan Trump itu diantaranya China, Malaysia, Iran, Indonesia. Selain itu, 6 negara Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Mesir, UAE, Qatar, Yordania, dan Palestina juga menolak usulan Trump. Jerman, Prancis, hingga Spanyol juga turut menentang usulan Trump merelokasi warga Gaza. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menilai usulan Trump akan memperdalam penderitaan yang lebih lanjut. Sementara Prancis dan Spanyol mendukung kedua negara untuk menjamin kemakmuran Israel dan Gaza secara bersamaan. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah mengundang Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menghadiri upacara pelantikannya pada Januari mendatang. Meskipun hubungan antara kedua negara sering kali tegang, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat dialog antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekretaris Pers Trump, Karoline Leavitt, mengonfirmasi undangan tersebut pada Kamis. Ia menyatakan bahwa undangan ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk membuka dialog dengan berbagai pemimpin dunia, baik sekutu maupun pesaing. Namun para ahli meragukan kemungkinan Xi Jinping akan menerima undangan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa tidak ada informasi lebih lanjut mengenai undangan itu. See you soon and Assalamualaikum.